Firman itu, saudara, dia seperti cermin. Di cermin, ketika kita sampai di cermin, kita lihat kita punya muka. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki yang rusak, bukan yang rusak, yang tidak teratur. Alis yang tidak teratur kita kasih teratur. Kotoran di sini kita bersihkan. Semakin banyak kita bercermin, semakin kita punya penampilan yang bagus. Semakin banyak kita bercermin, semakin banyak kita mengerti kesalahan-kesalahan kita. Karena itu saya kira, saudara, rindulah kita akan firman Tuhan. Rindu. Ini harus jadi sebuah refleksi. Mungkinkah kita masih rindu untuk mendengar firman? Atau kerinduan kita itu justru terjadi ketika kita datang ibadah? Mungkinkah di antara kita yang memang ada hari-hari di mana dia tidak pernah baca firman? Nanti pas hari Minggu atau hari doa malam baru dia baca firman. Itu dia tidak rindu. Itu kebetulan ketemu firman dia punya nama. Yang rindu berarti dia mencari. Ya, saya kira tidak sulit juga untuk menjelaskan apa itu rindu. Rindu itu adalah sebuah keinginan untuk selalu bakudapa, untuk selalu bertemu, untuk selalu berjumpa. Kerinduan akan firman itu menjadi penting dalam kaitan dengan kehidupan yang memuliakan Allah. Sekali lagi, firman itu seperti cermin yang semakin kita lihat, semakin banyak kita datang, kita menemukan yang harus diperbaiki, dalam hidup, dan hidup itu berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, tapi setelah dia bicara tentang firman itu, dia kasih tahu, kamu mesti ingat, kamu ditebus oleh Tuhan. Yesus itu juru selamat, dia adalah batu penjuru, dia batu yang hidup. Karena itu kamu sekalian yang ditebus oleh Tuhan dan mau memuliakan Tuhan harus menyadari hidupmu sebagai pribadi atau yang disebutkan sebagai batu yang hidup. Kenapa dia pakai gambaran tentang batu? Ini batu yang hidup. Kenapa gambaran itu yang dipakai? Batu-batu untuk membangun sebuah persekutuan beribadah, membangun sebuah komunitas beribadah lebih kuat. Karena kita batu-batu yang hidup, yang akan memuliakan Tuhan Allah bersama-sama, yang akan bersama-sama dalam kelompok dan persekutuan yang kita bangun. Bukan persekutuan yang mati, yang tidak mengenal Allah, tapi sebuah persekutuan yang hidup, hidup yang berjalan bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan yang tidak berjalan sendiri, tapi kamu batu yang hidup, yang saling terikat satu dengan yang lain dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah menebus engkau. Allah dipermuliakan di situ. Batu-batu itu tidak boleh terlepas satu dengan yang lain. Batu-batu itu tersusun dengan rapi. Batu-batu itu batu-batu yang hidup, bukan batu-batu yang tidak hidup, yang mati. Tidak. Selanjutnya, saudara-saudara, ingatlah bahwa kamu sekalian yang telah disebut, yang telah ditebus oleh Tuhan, yang hidup memuliakan Tuhan, kamu mesti ingat, kamu adalah imamat yang kudus. Imamat kudus. Apa maksudnya imamat kudus? Imamat kudus adalah orang-orang percaya kepada Kristus. Mereka yang telah ditebus itu, mereka telah mendapat hak istimewa. Hak istimewa untuk datang kepada Tuhan. Hak istimewa untuk datang dan membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan dirinya. Apa yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan? Yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah diri kita. Karena itulah yang paling baik, itulah yang paling berharga. Sehingga setiap kali kita berbicara tentang imamat kudus, kita berbicara tentang dua hal. Imamat kudus adalah mereka yang mendapatkan hak istimewa untuk berhubungan dengan Tuhan, tetapi sekaligus mendapat hak istimewa untuk datang dan membawa persembahan kepada Tuhan. Kok membawa persembahan jadi hak? Iya, karena semuanya Tuhan punya dan kita berikan dari tangan Tuhan sendiri. Apa yang Tuhan punya dalam hidup kita? Ya, hidup kita ini adalah yang punya Tuhan. Sehingga yang terbaik itulah yang mesti dipersembahkan kepada Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, bagi setiap orang yang sudah ditebus, bagi setiap mereka yang ingin memuliakan nama Tuhan, maka dia harus ingat baik-baik, ada tanggung jawab di sini. Tanggung jawab untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah, tidak memberitakan tentang perbuatan-perbuatan dirinya, tidak memberitakan tentang perbuatan-perbuatan siapapun, tapi perbuatan-perbuatan Allah yang mau disampaikan. Dalam kalimat lain saya ingin sampaikan bahwa di titik inilah kita menyadari kehidupan kita sebagai saksi-saksi. Saksi yang apa? Saksi yang menyatakan kebaikan-kebaikan Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Persekutuan yang hidup tadi, duduk dan mendengarkan perbuatan-perbuatan Allah. Persekutuan yang mendengarkan perbuatan-perbuatan Allah di dalam persekutuan dan di dalam setiap pribadi, kemudian memberitakan itu kepada dunia di mana dia hidup, dan itu menjadi sebuah tanggung jawab dan panggilan gereja sebagai orang-orang yang ditebus, sebagai orang-orang yang mau memuliakan nama Tuhan.
Ini refleksi yang sekira penting bagi kita. Saudara-saudara, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu, yang besar, perkara-perkara yang Tuhan buat bagi kita, perbuatan-perbuatan Allah, ternyata tidak semua orang rindu untuk menyampaikan itu. Kita masih dibatasi oleh ini tugas pendeta, ini tugas apalah begitu. Tapi kita jarang untuk menjadi saksinya. Selanjutnya saudara-saudara, disampaikan kepada kita bahwa kenapa hal itu dilakukan. Kenapa kamu harus menyaksikan sesuatu? Karena dalam penebusan itu sekaligus kita mendapat sebuah pengertian baru. Kamu telah keluar dari kegelapan. Kamu telah keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Peristiwa-peristiwa di dalam gelap, di mana orang meraba-raba, orang tidak tahu apa yang disembah, orang yang tidak bisa menemukan apa-apa atau jalan keluar. Kamu yang sudah ditebus telah keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib, masuk ke dalam terang yang mulia, supaya kamu melihat jalan yang benar, supaya kamu tahu tentang hal-hal yang perlu untuk diwaspadai. Kamu harus keluar. Gambaran Alkitab tentang kegelapan selalu berkaitan dengan dosa manusia. Mereka yang berdosa digambarkan, mereka sebagai orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Penebusan Kristus dibicarakan sebagai terang yang sudah datang di tengah-tengah dunia. Kristus adalah Tuhan yang datang ke tengah-tengah dunia untuk menebus itu. Terang itu sudah ada. Terang itu yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan mereka yang ditebus, yang tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan, tetapi yang keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, tidak sampai di situ. Bahan ini cukup banyak, saudara. Saya berusaha untuk membuatnya menjadi singkat, untuk kita semua menyadari bahwa karena kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib. Ini semua terjadi karena apa? Karena Tuhan. Sehingga setiap orang harus memahami, dan setiap persekutuan harus memahami, sebagai persekutuan orang-orang yang tebus, bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih. Kenapa kita bangsa yang terpilih, saudara-saudara? Itu janji Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih. Kepada kamu dan keturunanmu turun temurun sejauh yang akan dipanggil oleh Tuhan. Kamu sudah itu bangsa. Orang-orang percaya disebut sebagai bangsa yang terpilih. Siapa yang pilih? Tuhan memilih kita. Nasihat firman Tuhan jelas bagi kita. Ternyata bukan kita memilih Allah, tetapi Tuhan Allah yang memilih kita, supaya kamu pergi dan berbuah. Buahmu itu tetap, supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Saya kira ini catatan yang baik sekali bagi saya dan saudara. Kita umat pilihan Allah, hiduplah di dalam kasih-Nya yang besar untuk memuliakan Tuhan Allah. Setelah bicara tentang umat pilihan, dia lanjutkan sekaligus, kamu adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu, saudara-saudara, menjadi penting bagi kita, saudara-saudara, karena apa? Bicara tentang Imam Agung Yesus Kristus, dia telah memberi jalan masuk untuk datang kepada Tuhan. Imam Kudus itu dalam membuka jalan yang tertutup oleh karena dosa, dia buka. Ada jalan masuk sekarang, datang kepada Tuhan. Kamulah imamat yang raja, yang telah sampai kepada Tuhan karena Imam Agung Yesus Kristus. Ini menjadi penting bagi kita supaya kita datang dan mempersembahkan ibadah kita yang benar kepada Allah, menjalankan tugas-tugas keimamatan itu, karena kepada kita telah diberi jalan masuk untuk datang menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara, persembahkanlah ibadahmu kepada Tuhan, ibadah yang sejati itu kepada Tuhan. Persembahkan, karena di dalam Kristus kita telah mendapatkan jalan masuk itu. Dia Imam Agung yang telah memberikan jalan itu bagi kita. Selanjutnya, saudara-saudara, kepada kita diberikan lebih lagi, yaitu kamu itu adalah bangsa yang kudus. Kudus selalu punya pengertian berbeda dengan yang lain. Kudus itu berarti sesuatu yang dipisahkan dari kebanyakan. Ini seperti bagian di mana yang ini memang sesuatu yang kudus. Tuhan telah pisahkan kita menjadi kudus. Kalau kita kudus, menjaga kekudusan, kita punya kesatuan dengan Tuhan. Menjadi sesuatu yang menjadi penting dan wajib, supaya setiap orang yang masuk dalam kategori ini, bangsa yang kudus, menjaga kekudusan hidup, supaya Tuhan Allah dipermuliakan, tetapi sekaligus supaya dia punya kesatuan dengan Tuhan Allah yang kudus. Kamulah bangsa yang kudus. Di bagian yang terakhir dia katakan kepada kita, dan saya kira ini menjadi sebuah catatan penting, yaitu milik kepunyaan Allah. Milik kepunyaan Allah. Kadang-kadang, saudara, kita berjumpa dengan sebuah keadaan di mana sesuatu itu punya nilai menjadi lebih.
Karena siapa yang memiliki? Saya tadi baru nonton satu video, ada anak kecil satu, dia dekat satu pemain bola kaki dunia, saya tidak sebut itu nama. Ini anak agak sedikit tunduk semacam menyembah begitu. Terus ini pemain bola buka dia punya baju, kasih di itu anak. Kan baru habis main bola, jadi pasti bau keringat. Tapi ini anak angkat cium-cium, dia peluk, dia merasa sangat berterima kasih. Pertanyaannya adalah, apakah pakaian yang dipakai oleh pemain bola itu dia punya benang dari emas? Oh, tidak. Dia pun bahan sangat berbeda dengan bahan-bahan yang tidak, sama saja. Soalnya ada pada siapa yang memiliki baju itu. Ketika kamu adalah milik kepunyaan Allah, harga naik. Saudara bayangkan kalau sekarang ada lelang baju. Baju pertama itu dong lelang Om Simon pun baju. Baju kedua dong lelang Ronaldo pun baju. Harga sama atau beda? Tapi kan membeli di toko yang sama, harga sama, hari sama. Kenapa menjadi berbeda di harga? Soal kepemilikan. Siapa yang punya? Rupa-rupanya di bagian ini ingin disampaikan kepada kita. Aduh, kita yang ditebus ini kita berharga. Karena kita berharga, jangan kasih turun itu harga hanya dengan barang-barang, karena kita milik kepunyaan Tuhan Allah. Harga kita tinggi sekali karena kita milik kepunyaan Allah. Karena milik kepunyaan Allah, kita berani mengatakan seperti kata firman, kita biji mata Tuhan Allah. Tuhan pun biji mata kita sudah. Tadi malam saya berbicara dengan satu orang, dia bercerita kepada saya tentang bagaimana dia berdoa. Berdoa terus dia bilang kepada dia istri, dia bilang, Pak Pendeta, saya kasih tahu saya istri, seandainya Tuhan itu kita sebut dia sebagai Bapa, maka anak yang paling manja itu saya. Anak yang paling manja di hadapan Bapa yang disebut Tuhan itu saya, anak paling manja. Saya bilang, coba engkau sebutkan engkau pemanja itu seperti apa? Saya kalau dengan saya pembapa, saya bayangkan dengan saya pembapa saya manja-manja, taruh kepala di dia pun bahu, di dia pun dada, Bapak tolong kasih, tolong saya, Bapak ini masa aku mau lihat saya menjadi sangat berharga di hadapan saya pembapa, saya manja betul di situ. Wah, ini penting ini. Sampai seperti itulah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan itu berharga. Kita yang tadinya di bawah sekali, setara dengan yang paling hina itu, Tuhan turun dan ambil kita, angkat kita. Firman bilang begini, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Dulu kalau disebut hamba, kelasnya sama dengan binatang. Dia bukan manusia, Tuhan angkat. Kamu sahabat, kamu punya harga naik. Jangan kasih turun kita punya harga, karena Tuhan sudah angkat kita, membuat kita menjadi berharga. Siapa yang memiliki kita, itu membuat kita punya harga, itu ada. Semoga bagian-bagian ini menjadi penting bagi saya dan saudara, merenungkan akan penebusan Tuhan, tetapi status kita yang sekarang, supaya Tuhan dipermuliakan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami memahaminya lebih, dan karena itu Tuhan mengajarkan kami terus menerus, untuk kami dari sehari ke sehari makin menunjukkan kehidupan yang memuliakan Tuhan Allah. Terima kasih banyak, terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup itu, dan Roh Kudus yang selalu mengajarkan kami untuk banyak hal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.